Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari Institut Teknologi 10 November, jurusan Statistika ITS, ingin mempresentasikan tentang final project proses stokastik dari kami kelompok 2. Sebenarnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, saya Nardi Rubi Kusuma dengan RP akhir 182. Saya Akbar Azan dengan NLP akhir 150. Saya Dia Evan Rafif dengan NRP akhir 072. Saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NRP akhir 185. Saya Muhammad Rifki dengan NP akhir 022. Saya Muhammad Nur Satria dengan NRP akhir 140. Kemudian untuk latar belakang yang kami ambil untuk final project kami yaitu penelitian tentang menganalisis dinamika antrean dan efisiensi layanan mesin ATM 24 jam menggunakan pendekatan Continuous Time Markov Chain atau CTMC dengan asumsi kedatangan pelanggan mengikuti proses kosong dan waktu layanan berdistribusi eksponensial. Kapasitas antrean dibatasi hingga 10 pelanggan sehingga pelanggan yang datang melebihi kapasitas akan otomatis ditolak. Parameter utama seperti tingkat kedatangan pelanggan dilambangkan dengan lambda dan tingkat pelayanan mu diestimasi melalui data historis, menghasilkan indikator kinerja seperti distribusi probabilitas, kondisi antrean, rata-rata panjang antrean, dan waktu menganggur ATM. Studi ini juga mengevaluasi tentang kelayakan ekonomi operasional ATM berdasarkan keuntungan tahunan dan return on investment atau ROI, memberikan wawasan penting untuk meningkatkan performa layanan dan kepuasan pengguna. Untuk sumber data, struktur, dan variabel penelitian seperti berikut. Sumber datanya kami mendapatkan dari link its.id/prosto 2024. Untuk struktur data dan variabel penelitian seperti berikut. Untuk permasalahan yang pertama, definisikan keadaan stage dari rantai Markov dan laju transition rate antara keadaan tersebut. Untuk permasalahan pertama itu terdapat ruang keadaan ekstrim mewakili jumlah keadaan di ATM pada waktu T mulai dari 0 hingga 10. Dengan keterangan sebagai berikut, 0 yaitu tidak ada pelanggan di ATM, sedangkan untuk 1 sampai 9 melambangkan adanya pelanggan 1 hingga 9 di ATM tersebut, dan 10 melambangkan ATM tersebut penuh. Laju transisi sendiri adalah istilah yang digunakan dalam teori antrean dan proses Markov untuk menggambarkan laju sistem bertransisi dari satu state ke state lainnya. Laju transisi dalam kasus ini meliputi laju kedatangan dari keadaan I ke keadaan I+1. Untuk 0 kurang dari sama dengan I kurang dari 10. Terus dari keadaan 10 ke keadaan 10 yaitu 0, tidak ada kedatangan baru saat penuh atau ditolak. Untuk laju penyelesaian layanan dari keadaan I ke keadaan I-1. Untuk I kurang dari sama dengan I dan I kurang dari sama dengan 10. Kemudian eh, kita bikin diagram lajunya seperti berikut dengan stage 0 sampai dengan 10. Untuk 0 sampai 0 ke 1 itu 10 lambda dan 1 ke 2 bergerak dengan 9 lambda. Kemudian untuk 10 ke 9 itu 10 mu dan seterusnya seperti diagram berikut. Oke, untuk permasalahan keduanya adalah menurunkan matriks laju dan matriks generator untuk CTMC. Next. Matriks laju atau rate matrix adalah representasi matematis yang canggih untuk menggambarkan dinamika transisi dalam rantai Markov waktu continue atau continuous time Markov chain. Nah, ini adalah em, rate matrix dari variabel penelitian kita. Lanjut. Lalu untuk matriks generator
generator adalah rantai Markov waktu kontinu lazimnya dilambangkan dengan matriks Q. Adalah instrumen matematis yang menangkap dinamika evolusi probabilistik sistem dari suatu keadaan ke keadaan lain sepanjang waktu. Elemen matriks Q didefinisikan sebagai berikut. Lanjut. Lalu untuk permasalahan ketiga, berdasarkan data historis, visualisasikan distribusi waktu antar kedatangan dan waktu layanan mesin ATM. Lanjut. Distribusi kedatangan pelanggan di ATM menunjukkan karakter asimetris dengan kecenderungan pengelompokan waktu antar kedatangan yang singkat. Mayoritas pelanggan cenderung mengumpul dan tiba dalam interval waktu yang berdekatan. Sementara selama waktu yang lebih panjang antar kedatangan berlangsung jarang. Distribusi waktu pelayanan menunjukkan kemiringan ke kanan, yang berarti sebagian besar transaksi diselesaikan dalam waktu yang singkat, sedangkan hanya sejumlah kecil transaksi yang memakan waktu yang lebih lama. Pelayanan dilakukan tanpa antrian berlebih, namun jika waktu pelayanan meningkat atau waktu antar kedatangan menurun, antrean dapat terjadi, terutama pada jam sibuk. Keseimbangan ini penting untuk menjaga efisiensi dan kenyamanan layanan ATM. Perhitungan ini menjadi dasar untuk menganalisis efisiensi sistem ATM, termasuk dalam menghitung laju kedatangan lambda dan laju pelayanan atau mu untuk keperluan pemodelan lebih lanjut. Lalu lanjut ke permasalahan keempat, yaitu hitung rata-rata waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Untuk waktu antar kedatangan, setiap pelanggan yang datang ke mesin ATM rata-rata berjarak sekitar 5 menit atau 309,4 detik dari pelanggan sebelumnya. Lalu untuk waktu lama pelayanan, setiap pelanggan membutuhkan waktu rata-rata 4 menit atau 238,45 detik untuk menyelesaikan transaksi di mesin ATM. Next. Lalu untuk permasalahan kelima, estimasi parameter lambda dan mu menggunakan metode MLA. Untuk yang pertama, kita akan mengestimasi parameter lambda dengan PDF sebagai berikut. Lalu untuk langkah kedua didapatkan fungsi likelihood-nya seperti berikut. Dan kemudian dicari untuk log likelihood-nya sebagai berikut. Dan kemudian untuk mendapatkan parameter lambda, turunkan terhadap lambda dan set sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai lambda adalah 0,01158. Next. Kemudian untuk mengestimasi parameter mu menggunakan PDF eksponensial sehingga didapatkan fungsi likelihood dan juga log likelihood-nya. Untuk mendapatkan parameter mu, turunkan terhadap mu dan set sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai mu sama dengan 0,00419. Kemudian permasalahan keenam yaitu probabilitas ketika terdapat K orang di ATM pada pukul 7 pagi dengan kondisi pada pukul 5 pagi antrian di ATM kosong beserta nilai ekspektasinya. Next. Nah, untuk probabilitas bahwa mesin berada dalam keadaan kosong dihitung menggunakan rumus berikut. Dengan berdasarkan perhitungan menggunakan distribusi eksponensial kumulatif dengan parameter lambda didapat dengan parameter lambda sama dengan 309,049, kemungkinan adanya pelanggan di ATM pada pukul 7 pagi sangatlah kecil. Hal ini menunjukkan tingkat kedatangan pelanggan yang rendah dengan ekspektasi hanya 0,0232. Sistem ini cenderung sepi pada waktu tersebut. Pada tabel tersebut juga ditunjukkan probabilitas banyak pelanggan atau K orang pada jam 7 pagi. Next. Kemudian permasalahan ketujuh yaitu waktu yang dihabiskan mesin ATM dalam keadaan idle atau kosong selama 1 jam berikutnya, yaitu pada pukul 8 hingga 9. Next. Nah, untuk probabilitas bahwa mesin berada dalam keadaan kosong dihitung menggunakan rumus normalisasi yaitu sebagai berikut, yang mana berdasarkan hasil perhitungan, probabilitas mesin ATM dalam keadaan kosong adalah 0,06316 atau sekitar 6,32%. Dengan nilai tersebut didapatkan nilai ekspektasi nilai idle melalui perhitungan berikut, yang mana ekspektasi waktu idle selama 1 jam adalah 227,37 detik atau sekitar 3 menit 47 detik, yang menunjukkan ATM lebih sering aktif melayani pelanggan dengan efisiensi operasional yang tinggi. Next.
Selanjutnya permasalahan ke-8, yaitu menghitung limit distribusi dari keadaan antri di mesin ATM. Yang pertama itu kita definisikan state space yang isinya 0 sampai 10, lalu definisikan mu dengan cara 1/average service time, dapatkan mu 0,00419 dan lambda dengan cara total cost customer per range arrival time, dapatkan 0,01158, lalu dicari P untuk setiap waktunya, mulai 0 sampai 10. Melalui perhitungan tadi, dapatkan hasil P0 sampai P10 dengan hasil sebagai berikut. Hasil ini didapatkan menggunakan Python. Selanjutnya adalah permasalahan ke-9. Keuntungan tahunan dan ROI jika membebankan biaya transaksi kepada pelanggan dengan 3 skenario berbeda. Jadi diketahui investment sebesar $15.000, kemudian maintenance cost sebesar 1.500, electricity cost per year sebesar $1.200, dan transaction processing cost sebesar $0,25. Dalam skenario kali ini terdapat 3 skenario, yaitu yang pertama untuk cost-nya sebesar $0,5 per transaksi, kemudian $1 dan juga $2. Kemudian untuk rumusnya sebagai berikut. Revenue from transaction, revenue sama dengan transaction per year dikali CR. Yang kedua adalah total annual operation cost, total sama dengan M ditambah CE ditambah CT dikali transaction per year. Kemudian ada annual profit, profit sama dengan revenue dikurangi total cost, operational cost, dan juga ROI atau return on investment. Rumusnya adalah profit per investment dikali 100. Jadi next. Setelah dilakukan perhitungan dengan software Python, didapatkan hasil seperti berikut. Untuk skenario CR sama dengan 0,5, didapatkan annual profitnya sebesar 32.123,79 dolar dengan return on investment sebesar 214,16%. Kemudian untuk skenario selanjutnya yaitu $1 dengan mendapatkan annual profit sebesar 101.771,37 dolar dengan return on investment sebesar 678,48%. Kemudian untuk skenario ketiga yaitu sebesar $2 dengan mendapatkan annual profit sebesar 241.066,53 dolar dengan return on investment sebesar 1.607,11%. Maka dari itu peningkatan biaya transaksi signifikan terhadap profitabilitas ATM. Dengan biaya $0,5, keuntungan tahunan mencapai 32.123,79 dolar atau return on investmentnya sebesar 214,16%. Saat biaya melonjak naik menjadi $1, keuntungan menjadi 101.771,37 dolar atau return on investmentnya sebesar 678,48%. Dan pada biaya $2 keuntungan mencapai 241.066,53 dolar atau return on investmentnya sebesar 1.607,11%. Meski menguntungkan, keseimbangan antara profit dan kepuasan pelanggan tetap penting untuk keberlanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.